dengan Ibu Eres Giro. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Selamat pagi anak kami kelas 6. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran seperti mana yang sudah dikirim dalam roster pelajaran kita. Nah, kembali saya sapa semua. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang dimaksud khususnya adalah perkembangbiakan makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nah, seperti mana yang sudah kita tahu bahwa perkembangbiakan makhluk hidup khususnya tumbuhan ada dua cara, ya, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, maka sekarang kita akan mulai pembelajaran tumbuhan secara generatif. Nah, silakan ikuti video berikut ini. Bunga itu ada dua jenis secara garis besar, ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki kelengkapan struktur bunga, bagian-bagian bunga itu secara lengkap semuanya ada. Sedangkan jika kurang salah satu, maka itu disebut bunga tidak sempurna. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga sempurna, yaitu bunga kembang sepatu namanya, ya. Kita kenali bagian-bagian dari bunga ini, ya. Oke, ini, ya, ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi menopang bunga, ya, agar tetap menempel pada rantingnya, ya. Ini tangkai bunga, ini kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika belum mekar. Ini mahkota bunga, fungsinya untuk menarik perhatian sehingga ada hewan lain yang membantu proses penyerbukan, ya, misalnya seperti itu. Jadi kelopak bunga ini pasti berwarna indah dan mencolok. Ini, ya, ada tangkai putik yang begitu panjang. Ini adalah bagian dari, nah, benang sari, ya. Ada tangkai sari dan kepala sari yang terdiri dari serbuk sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan bagi bunga itu sendiri, ya. Nah, ini adalah putiknya, ya, putik. Ya. Putik adalah alat kelamin betina dari benang bunga itu. Coba kita lihat yang lain lagi, ya. Nah, ini, ya, ini lebih jelas, ya. Ini putik, ada benang sari, ya. Ada mahkota, ada kelopak bunga. Nah, jika serbuk sari ini menempel pada putik bunga, maka itu terjadi proses penyerbukan, ya, ingat. Jadi bagian bunga yang lengkap adalah ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, terus ada benang sari dan juga putik, ya. Jika salah satu tidak ada, maka itu disebut bunga tidak sempurna. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan jagung. Ya, ini jagung. Ini ada bunganya. Ini bunga jagung, ya.
Di atas ini bunga jagung, ini yang berupa benang sari. Oke, benang sari, dan ini nah sudah mulai berbuah. Nah, disinilah ini dulunya adalah putik. Ya, putik. Benang sari ini jatuh ke putik. Nah, putiknya berambut memang. Terus akhirnya terbentuk tongkol. Ini nanti akan menjadi jagung. Ya. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka jagung ini perkembangbiakannya dibantu dengan angin. Ya. Ini dibantu dengan angin. Nah, ini ya, ini tertiup oleh angin. Ya. Nah, tapi bisa juga terbawa oleh angin, akhirnya jatuh ke putik yang ada di ketiak daun. Ya. Nah, itulah cara perkembangbiakan jagung. Ya, kita akan belajar tentang salah satu tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang, yaitu pohon pepaya. Ini buahnya pepaya. Kita akan melihat bunganya ya. Pepaya ada bunganya. Nah, inilah bunga pepaya. Pepaya itu ada yang bunga jantan, ada bunga betina. Ya. Ini kalau sudah terjadi proses penyerbukan, kita akan coba cari lagi. Nah, ini mungkin lebih jelas. Ya. Kalau sudah terjadi proses penyerbukan, maka akan menghasilkan buah pepaya seperti ini. Coba kita lihat di pohon yang lain. Ya. Nah, ini yang buahnya lebih banyak. Ya. Oke, itu bunganya. Nah, di atas itu ada bunga-bunga dan juga pepaya yang masih kecil-kecil, buah dari hasil proses penyerbukan. Ya. Nih, pepaya. Coba kita lihat nih, pohon pepayanya. Oke, ya. Ya, ini adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dan melakukan penyerbukan silang. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang proses penyerbukan tumbuhan berdasarkan asal serbuk sarinya. Menurut asal serbuk sarinya, proses penyerbukan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan bastar. Ya, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Apa itu penyerbukan sendiri, apa penyerbukan tetangga, bastar, dan juga silang. Ini di depan kita sudah tersedia. Ya, saya sudah menyediakan 2 pot bunga. Ya, 2 pot bunga. Oke, sekarang kita simak satu persatu. Nah, coba ini di pot yang satu ada bunganya. Jika serbuk sari di bunga ini menempel pada putik bunga ini sendiri, ya, ulangi, jika serbuk sari dari bunga ini menempel pada putik bunga ini sendiri, maka itu disebut penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri itu menempelnya serbuk sari pada kepala putik dalam satu bunga. Ya, jadi misalnya ini bunganya, benang sari, serbuk sari dari bunga ini menempel di putik bunga ini juga. Ya, itu penyerbukan sendiri. Lalu, nah, di dalam satu pohon ini ada beberapa bunga. Nah, kalau serbuk sari dari bunga yang satu ini jatuh ke putik bunga ini, atau ke putik bunga yang ini, atau sebaliknya, ya, ini bunga 1, 2, 3 ini masih dalam satu pohon, ya, maka itu disebut penyerbukan tetangga. Ya. Ulang lagi, jika serbuk sari dari bunga ini
yang bunga A, anggaplah begitu, jatuh ke putik bunga B, tetapi bunga A dan bunga B ini masih dalam satu pohon, ya, satu pohon, maka itu disebut penyerbukan tetangga. Jadi penyerbukan tetangga itu adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga yang berbeda, ya, bunga yang berbeda, tetapi masih satu pohon. Nah, itu. Selanjutnya, apa itu penyerbukan silang? Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini ada dua pohon, pohon A dan pohon B, ya, pohon A dan pohon B, ya. Ini pohon A, ya. Terus supaya lebih jelas, nah ini pohon B. Nah, jika serbuk sari dari bunga pohon A ini menempel pada putik bunga pohon B, ya. Nah, ini berbeda pohon, ya. Ulangi, jika serbuk sari dari bunga di pohon A menempel pada putik bunga pohon B atau sebaliknya, maka itu disebut penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang itu menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Coba kalian perhatikan baik-baik. Bunga di pohon A dan bunga di pohon B itu masih satu jenis. Nah, karena masih satu jenis, berbeda pohon, terjadi proses penyerbukan, itu penyerbukan silang. Lalu, apa yang dimaksud penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar itu jika benang sari bunga ini menempel pada putik bunga lain pohon dan berbeda jenis. Contoh ekstrimnya, kebetulan maaf ini nggak ada pohonnya, ya. Contoh ekstrimnya misalnya ini menempel pada putik bunga pepaya misalnya, ya. Atau, ya, pepaya nempel pada putik bunga jagung. Nah, itu disebut pembastaran. Yang perlu diperhatikan, penyerbukan bastar belum tentu menghasilkan tumbuhan baru, ya. Belum tentu menghasilkan tumbuhan baru. Ingat, kita ulangi lagi. Penyerbukan adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan hasil serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu ada penyerbukan sendiri yang tadi, serbuk sari nempel pada putik bunga itu sendiri, penyerbukan tetangga, jika serbuk sari nempel pada putik bunga lain dalam satu pohon, penyerbukan silang, serbuk sari menempel pada putik bunga lain pohon dan masih satu jenis. Selanjutnya, bastar itu serbuk sari menempel pada putik bunga lain pohon dan juga lain jenis. Paham? Ya, penyerbukan bastar itu jika dari serbuk sari bunga ini, ya, serbuk sari bunga ini menempel pada putik bunga lain yang berbeda jenis misalnya. Nah, misalnya menempel pada putik bunga ini. Perhatikan bagan perkembangbiakan generatif tumbuhan yang dimulai dari penyerbukan hingga dihasilkannya tumbuhan baru berikut ini. Ini adalah bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga.
Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan atau melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging dan buah. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain mangga, padi, durian, dan jambu, serta masih banyak yang lain. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan saya ucapkan terima kasih. Kalian menyimak video perkembangbiakan generatif tumbuhan melalui video tadi. Sekarang silakan buka buku tematik terpadu 6A halaman 12. Kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3 di buku latihan IPA. Tuliskan nama bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan tidak perlu digambar. Nomor 3, kerjakan sesuai dengan perintah pada soal tersebut. Setelah selesai dikerjakan, foto lalu kirim ke Pak Guru. Jangan dikirim ke grup. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Pak Guru ucapkan, salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih.